Arman berdiri di depan pintu kaca Bank Sentosa Raya cukup lama sebelum akhirnya melangkah masuk. Pantulan dirinya di kaca tampak seperti orang asing. Jaket jeans biru yang dulu tebal kini kusam dan penuh noda. Bagian lengannya bahkan tampak menghitam oleh waktu. Celana panjangnya robek di lutut kanan. Benangnya menjuntai seperti tak lagi peduli untuk bertahan. Sepatu yang ia pakai sudah kehilangan warna aslinya. Entah hitam, entah coklat, kini hanya terlihat seperti debu yang dipadatkan. Ia menarik napas pelan. Dingin dari pendingin ruangan langsung menyentuh kulitnya, berbeda jauh dengan panas jalanan yang sejak pagi menemaninya. Untuk sesaat, tubuhnya terasa canggung berada di tempat sebersih ini. Lantai marmer mengkilap, dinding putih tanpa noda. Aroma wangi ruangan yang asing bagi seseorang yang lebih sering tidur di tempat tanpa atap. Beberapa pasang mata langsung beralih kepadanya. Tatapan itu tidak perlu kata-kata. Arman sudah terlalu sering melihat tatapan seperti itu. Tatapan yang sama yang ia lihat setiap kali duduk di trotoar. Tatapan yang sama yang orang berikan sebelum menjauhkan tas mereka. Tatapan yang menilai tanpa pernah bertanya. Ia tetap berjalan. Langkahnya pelan bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya memang sudah terbiasa bergerak tanpa tergesa. Bertahun-tahun hidup tanpa kepastian mengajarkannya satu hal. Tidak ada yang perlu dikejar. Semua akan datang atau pergi pada waktunya sendiri. Di dekat pintu, seorang satpam berdiri tegak. Pria itu awalnya hanya melirik sekilas, tapi lalu memandang lebih lama. Alisnya sedikit berkerut. "Pak," panggil satpam itu. Arman berhenti dan menoleh. "Mau kemana, Pak?" Nada suaranya tidak kasar, tapi jelas penuh curiga. Arman menatapnya tenang. Wajahnya tidak menunjukkan tersinggung, tidak juga malu. "Saya mau ke teller," jawabnya singkat. Satpam itu menatap dari kepala sampai kaki, seolah mencoba memahami maksud pria di hadapannya. "Mau ngapain, Pak?" "Mau tarik tabungan?" Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terdengar asing di telinga satpam itu. Ia terdiam beberapa detik, mungkin menimbang apakah pria ini sedang bercanda atau tidak. Tapi wajah Arman tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda, hanya datar, hanya lelah. Satpam itu akhirnya mengangguk kecil. "Silahkan." Arman kembali berjalan. Setiap langkahnya terasa seperti membuka lembaran lama yang sudah lama ia tutup. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali ia masuk ke bank ini. Banyak yang berubah. Warna dinding, susunan meja, orang-orangnya. Tapi satu hal tetap sama. Perasaan asing itu. Ia melewati deretan kursi tunggu. Seorang pria berjas memeluk tas hitamnya lebih erat saat Arman lewat. Seorang wanita paruh baya memalingkan wajahnya. Seorang anak kecil menatapnya polos sebelum ditarik ibunya lebih dekat. Arman tidak marah. Ia sudah melewati fase marah bertahun-tahun lalu. Saat itu, ia belajar bahwa kemarahan tidak pernah mengubah apapun. Dunia tetap berjalan dengan caranya sendiri, tanpa peduli siapa yang tertinggal. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku tabungan lama. Sampulnya sudah pudar. Sudutnya terlipat, tapi ia menjaganya baik-baik. Benda kecil itu adalah satu-satunya bukti bahwa masa lalunya benar-benar pernah ada. Ia ingat hari saat pertama kali membuka rekening itu. Ia masih muda, masih penuh keyakinan, masih percaya bahwa hidup bisa dibangun dengan kesabaran. Ia tidak pernah menutupnya, bukan karena ia yakin akan kembali, tapi karena ia tidak pernah merasa perlu menutup sesuatu yang belum selesai. Kini, setelah semua yang terjadi, setelah semua yang hilang, ia akhirnya berdiri di sini lagi. Bukan untuk meminta, bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk mengambil apa yang memang miliknya. Ia tiba di depan area teller. Ada 3 meja. 2 sedang melayani nasabah, 1 kosong. Arman berdiri di sana, menunggu. Seorang pegawai wanita di meja sebelah meliriknya sekilas, lalu berbisik pada rekannya. Mereka tidak berusaha menyembunyikan ekspresi mereka. Sudut bibir yang tertarik tipis, mata yang penuh tanya. Arman menatap lurus ke depan. Ia tidak merasa kecil, tidak juga merasa besar. Ia hanya merasa tenang, karena tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Tidak harga diri, tidak harapan, tidak juga rasa takut. Semua itu sudah hilang lama sekali. Kini yang tersisa hanyalah dirinya,
dan buku tabungan di tangannya. Beberapa detik kemudian, teller di depannya akhirnya duduk. Wanita itu masih menunduk, merapikan sesuatu di mejanya. Arman melangkah mendekat. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah, tapi entah kenapa terasa seperti jarak bertahun-tahun. Wanita itu masih belum melihatnya. Arman berdiri diam, menunggu ia mengangkat wajahnya. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, masa lalunya akan menatap langsung ke matanya. Dan segalanya akan berubah. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, masih dengan ekspresi profesional yang sudah terbentuk dari rutinitas bertahun-tahun. Tangannya bergerak teratur, merapikan ujung kertas, memastikan semuanya sejajar. Ia belum benar-benar melihat siapa yang berdiri di depannya. Baginya, ini hanya nasabah lain. Nasabah biasa. Seseorang yang akan datang, berbicara sebentar, lalu pergi tanpa arti apapun. "Selamat siang," ucapnya datar sambil meraih keyboard. Arman tidak langsung menjawab. Suara itu. Suara yang dulu pernah menjadi tempatnya pulang. Suara yang dulu memanggil namanya dengan lembut. Kini terdengar asing. Wanita itu akhirnya mengangkat matanya sepenuhnya. Dan waktu seakan berhenti di antara mereka. Kening wanita itu berkerut. Matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Ia menatap wajah Arman lama, menelusuri garis-garis yang kini lebih kasar, kulit yang lebih gelap, rambut yang tak lagi serapi dulu. Namun, ia masih mengenalinya. Bagaimana mungkin tidak? Arman? Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya, setengah tak percaya, setengah memastikan. Arman tetap diam. Ia hanya menatapnya dengan tenang, tanpa senyum, tanpa kebencian. Seolah nama itu bukan lagi miliknya. Wanita itu bersandar sedikit ke kursinya, memandang Arman dari atas ke bawah. Jaket kotor, celana sobek, sepatu usang. Ekspresinya berubah. Bukan lagi terkejut, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin. "Kamu..." Ia berhenti sejenak. Lalu sudut bibirnya terangkat tipis. "Masih hidup." Kalimat itu terdengar seperti fakta, bukan kelegaan. Arman tidak bereaksi. Ia sudah membayangkan pertemuan ini berkali-kali di kepalanya. Dalam beberapa bayangan, ia marah. Dalam beberapa bayangan lain, ia bertanya kenapa. Tapi saat momen itu benar-benar datang, ia tidak merasakan apa-apa. Kosong. Wanita itu menyilangkan tangannya di atas meja. Matanya masih meneliti Arman seolah ia adalah sesuatu yang aneh. "Kamu berubah sekali," katanya. Arman masih diam. Wanita itu terkekeh pelan, suara yang dulu pernah ia anggap indah. "Saya hampir tidak mengenali kamu." Ia tidak lagi memanggilnya dengan nada yang sama seperti dulu. Tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan, hanya jarak. Diana. Nama itu kembali terlintas di benak Arman. Nama yang pernah ia sebut dalam doa-doanya setiap malam. Nama yang pernah ia perjuangkan saat ia tidak punya apa-apa. Nama yang pada akhirnya memilih pergi. Kini ia duduk di depannya, mengenakan seragam rapi, dengan wajah yang tidak lagi ia kenal. Diana memiringkan kepalanya sedikit. "Kamu kesini mau apa?" Nada suaranya bukan penasaran, lebih seperti meragukan bahwa Arman punya alasan yang pantas untuk berada di sini. Arman mengangkat buku tabungan di tangannya dan meletakkannya pelan di atas meja. "Saya mau tarik tabungan saya." Diana menatap buku itu, lalu kembali menatap Arman. Dan kemudian ia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa yang tidak bisa menahan rasa meremehkan. "Kamu punya tabungan?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa beban. Beberapa nasabah di dekat mereka mulai melirik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi nada suara Diana cukup untuk menarik perhatian. Diana mendekatkan wajahnya sedikit. Suaranya diturunkan, tapi masih cukup jelas. "Arman, terakhir kali aku lihat kamu bahkan tidak punya tempat tinggal." Kalimat itu tidak sepenuhnya salah. Arman memang pernah berada di titik itu. Titik di mana dunia terasa selesai. Titik di mana semua orang pergi, termasuk wanita yang kini duduk di depannya. Diana kembali bersandar di kursinya. "Sekarang kamu mau tarik tabungan?"
Ia menggeleng pelan masih dengan senyum tipis itu. Kamu yakin kamu tidak salah tempat? Arman menatapnya lurus. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada usaha untuk membela diri. Ia hanya berkata pelan, tolong cek saja. Kesederhanaan jawabannya justru membuat Diana terdiam sejenak. Ia menatap Arman, mencoba menemukan sesuatu di wajah pria itu. Rasa malu, rasa takut, atau mungkin keraguan. Tapi tidak ada. Yang ada hanya ketenangan yang tidak bisa ia pahami. Untuk sesaat, Diana merasa tidak nyaman. Namun perasaan itu segera ia singkirkan. Baginya Arman tetap pria yang sama. Pria yang dulu tidak bisa memberinya kehidupan yang ia inginkan. Pria yang ia tinggalkan tanpa menoleh ke belakang. Ia menarik buku tabungan itu dengan 2 jari, seolah benda itu kotor. Baik, katanya datar. Ia mulai membukanya. Matanya sekilas melihat nama yang tertulis di sana. Arman Prasetyo. Nama yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Nama yang dulu ia banggakan. Kini, hanya terasa seperti masa lalu yang jauh. Diana mulai mengetik sesuatu di komputernya, masih dengan ekspresi meremehkan yang sama. Ia belum tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, semua yang ia yakini tentang pria di depannya akan runtuh sepenuhnya. Jari-jari Diana bergerak santai di atas keyboard, tanpa rasa tergesa. Wajahnya masih menyisakan senyum tipis yang sulit disembunyikan. Baginya, ini bukan situasi serius. Ini hanya sebuah formalitas untuk membuktikan sesuatu yang sudah ia yakini sejak awal. Bahwa Arman tidak punya apa-apa. Bahwa pria yang dulu pernah menjadi suaminya, kini benar-benar telah jatuh. Ia bahkan tidak langsung memasukkan nomor rekening itu. Ia justru menatap Arman lagi, sengaja membiarkan keheningan di antara mereka terasa panjang. Keheningan yang tidak nyaman. Keheningan yang ia harap akan membuat Arman merasa kecil. "Kamu masih simpan buku ini?" tanyanya sambil mengangkat buku tabungan itu sedikit. Arman tidak menjawab. Diana menghela nafas pendek, lalu berkata dengan nada datar, "Aku pikir kamu sudah lama menutupnya. Atau mungkin banknya yang menutup karena tidak ada isinya." Seorang pria berjas yang duduk di kursi tunggu melirik ke arah mereka. Seorang wanita di sampingnya ikut memperhatikan. Suasana perlahan berubah. Bukan lagi sekadar transaksi biasa. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Diana tidak peduli. Ia justru merasa semakin berani. "Kamu ingat waktu kita masih bersama?" Lanjutnya, suaranya cukup keras untuk didengar orang terdekat. "Kamu selalu bilang suatu hari kita akan hidup tenang." Ia tersenyum kecil tapi tidak ada kehangatan di sana. "Tapi yang aku ingat, kita justru kehilangan segalanya." Arman berdiri tanpa bergerak. Tangannya tetap di samping tubuhnya. Matanya hanya menatap Diana dengan tenang, seolah kata-kata itu tidak lagi punya kekuatan untuk melukainya. Diana menatap reaksi itu dengan rasa tidak puas. Ia ingin melihat sesuatu, penyesalan, rasa malu, atau setidaknya reaksi. Tapi Arman tidak memberinya apapun. "Kamu tahu kenapa aku pergi?" tanya Diana lagi. Ia tidak menunggu jawaban. "Karena aku tidak mau menghabiskan hidupku dengan pria yang tidak punya masa depan." Beberapa orang kini benar-benar memperhatikan. Mereka tidak tahu hubungan di antara keduanya, tapi nada suara Diana cukup jelas untuk dimengerti. Arman tetap diam. Di dalam dirinya, tidak ada lagi dorongan untuk membela diri. Semua itu sudah lama selesai. Semua luka itu sudah melewati waktunya. Diana mendekatkan tubuhnya sedikit ke depan. "Sekarang, kamu datang ke sini," katanya pelan tapi tajam. Matanya bergerak turun, melihat jaket lusuh Arman, lalu sepatu tuanya. "Kamu mau tarik tabungan?" Ia terkekeh pelan. "Arman, bahkan untuk makan saja kamu mungkin kesulitan." Kalimat itu menggantung di udara. Seorang pegawai di meja sebelah mulai memperhatikan dengan lebih jelas. Ia melirik ke Arman, lalu Diana, lalu kembali ke pekerjaannya. Tapi jelas ia mendengarkan. "Tolong cek saja." Suaranya tenang. Tidak tinggi, tidak juga rendah. Hanya tenang. Ketenangan itu justru terasa asing bagi Diana. Ia mengerutkan alisnya sedikit. Untuk sesaat, ia merasa seperti tidak memegang kendali penuh atas situasi ini. Tapi ia segera menepis perasaan itu. Ia kembali fokus ke layar komputer. "Baik," katanya singkat. Ia mulai mengetik nomor rekening itu.
Namun bahkan saat mengetik, ia masih berbicara. "Kamu tahu," katanya tanpa menatap Arman, "hidupku jauh lebih baik sekarang." Matanya tetap di layar. "Aku punya pekerjaan tetap, penghasilan jelas, lingkungan yang layak." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada dingin. "Aku tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan." Kalimat itu bukan sekedar pernyataan. Itu perbandingan. Perbandingan antara hidupnya dan hidup Arman. Di matanya, ia telah menang. Ia menarik nafas kecil, lalu menekan tombol enter. Ia masih yakin bahwa dalam beberapa detik, layar itu akan membuktikan apa yang ia percaya. Bahwa pria di depannya hanyalah bayangan dari kegagalan masa lalu. Bahwa tidak ada yang tersisa darinya. Bahwa ia telah membuat pilihan yang benar dengan meninggalkannya. Ia menatap layar dengan santai. Namun ia belum tahu bahwa apa yang akan muncul di layar itu akan menghancurkan semua keyakinannya. Layar komputer itu menampilkan deretan angka yang awalnya tidak benar-benar Diana perhatikan. Ia masih membawa sisa-sisa keyakinannya. Keyakinan bahwa ini hanya formalitas. Bahwa dalam beberapa detik, ia akan melihat saldo kecil, atau bahkan nol. Dan semuanya akan berakhir dengan pembuktian bahwa ia benar selama ini. Tangannya masih berada di atas mouse. Nafasnya tenang. Lalu matanya mulai fokus. Satu baris angka muncul. Ia mengerjapkan mata sekali. Lalu sekali lagi. Keningnya berkerut. Angka itu terlalu panjang. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke layar, memastikan ia tidak salah melihat. Jari tangannya mengklik layar, membuka detail rekening. Angka itu tetap di sana. Tidak berubah, tidak hilang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tidak mungkin. Ia memeriksa nama pemilik rekening. Arman Prasetya. Ia menelan ludah pelan. Tangannya yang tadi santai kini terasa berat. Ujung jarinya mulai dingin. Ia menggerakkan mouse lagi, membuka riwayat transaksi. Angka-angka besar memenuhi layar. Transaksi investasi. Bunga berjalan. Penempatan dana jangka panjang. Semua nyata. Semua bukan kesalahan. Nafasnya tertahan. Ia tidak sadar bahwa tubuhnya sudah membeku. Arman berdiri di depannya, tetap dengan ekspresi yang sama. Tenang, diam. Seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Diana. Diana merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan malu, tapi takut. Takut karena menyadari bahwa semua yang ia yakini selama ini mungkin salah. Ia mengklik ulang halaman utama, seolah berharap angka itu akan berubah. Tapi angka itu tetap sama. 400 miliar rupiah. 400 miliar rupiah. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak sadar bahwa nafasnya menjadi pendek. Dadanya terasa sempit. Ia menatap angka itu lama, berharap menemukan penjelasan logis. Tapi tidak ada. Semua jelas. Semua nyata. Ia perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Arman. Pria itu masih berdiri dengan jaket lusuhnya. Masih dengan sepatu tuanya. Tidak ada tanda kekayaan di penampilannya. Tidak ada tanda bahwa ia memiliki sesuatu sebesar itu. Kontras itu membuat pikirannya semakin kacau. Ini suaranya nyaris tidak keluar. Ia berhenti, mencoba mengumpulkan kembali kendali dirinya. Arman tidak berbicara, ia hanya menunggu. Diana menelan ludah lagi, lalu akhirnya bertanya dengan suara pelan. "Kamu mau tarik berapa?" Ia tidak lagi menggunakan nada meremehkan. Tidak lagi menggunakan nada sinis, hanya ada keraguan. Arman menatapnya lurus. Semua. Satu kata. Pendek, tapi cukup untuk membuat jantung Diana seakan berhenti. Semua, ulangnya pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Arman tidak mengalihkan pandangannya. Ya, tidak ada emosi dalam suaranya. Tidak ada keinginan untuk pamer. Tidak ada kepuasan, hanya kepastian. Diana merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu apa arti kata itu. Semua berarti 400 miliar rupiah.
Jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan ia lihat sepanjang hidupnya. Tangannya kini benar-benar gemetar. Ia mencoba memegang mouse dengan stabil, tapi jari-jarinya tidak sepenuhnya patuh. Ia melirik ke sekitar tanpa sadar. Dunia di sekelilingnya terasa berbeda. Suara-suara kecil di ruangan itu tiba-tiba terasa jauh. Ia kembali menatap Arman. Pria yang tadi ia hina. Pria yang tadi ia rendahkan di depan semua orang. Kini berdiri sebagai pemilik angka yang membuat seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Pikirannya berputar cepat, mengingat semua kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Setiap kalimat, setiap nada sinis, setiap penghinaan. Semuanya kini terasa seperti sesuatu yang menghantam dirinya sendiri. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Untuk pertama kalinya sejak Arman berdiri di depannya, Diana merasa dirinya berada di posisi yang lebih kecil. Ia menarik napas pelan, mencoba tetap terlihat profesional. Tapi tubuhnya mengkhianatinya. Ia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat. Ia akhirnya berkata dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Tunggu sebentar. Bukan perintah. Bukan juga permintaan biasa. Itu adalah pengakuan diam bahwa situasi ini jauh lebih besar dari yang bisa ia tangani sendiri. Arman hanya mengangguk kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak pria itu masuk ke bank, Diana menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah benar-benar mengenal pria yang dulu ia tinggalkan. Diana masih menatap layar itu seolah angka-angka tersebut bisa berubah jika ia cukup lama melihatnya. Namun tidak ada yang berubah. 400 miliar rupiah tetap terpampang jelas di hadapannya. Angka yang terlalu besar untuk diabaikan. Angka yang membuat seluruh keyakinannya runtuh dalam hitungan detik. Tangannya bergerak pelan menjauh dari mouse. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menakutkan. Ini bukan lagi transaksi biasa. Ini bukan lagi situasi yang bisa ia tangani sendirian seperti nasabah lain. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya kaku. Tidak ada lagi sisa-sisa sikap percaya diri yang tadi ia miliki. Pegawai di meja sebelah meliriknya. Ada apa, Diana? Tanya pelan. Diana menoleh, tapi tidak langsung menjawab. Bibirnya terasa kering. Ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Tolong panggil Pak Hendra. Pak Hendra adalah manajer cabang. Pegawai itu mengerutkan kening. Kenapa? Diana terdiam sejenak. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar tidak masuk akal. Tolong panggil saja, ulangnya pelan. Nada suaranya cukup untuk membuat pegawai itu berhenti bertanya. Ia segera berdiri dan berjalan cepat menuju ruangan manajer. Arman tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak, tidak bertanya, tidak juga menunjukkan rasa tidak sabar. Seolah waktu tidak lagi berarti baginya. Beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan lebih jelas. Mereka merasakan perubahan suasana. Meski tidak tahu pasti apa yang terjadi. Mereka hanya melihat seorang teller yang tiba-tiba berdiri pucat dan seorang pria lusuh yang berdiri tenang di depannya. Kontras itu terasa aneh. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan manajer terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar dengan langkah cepat. Wajahnya awalnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran, seperti seseorang yang dipanggil untuk masalah kecil. Ada apa? Tanyanya sambil berjalan mendekat. Diana tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk layar komputernya dengan tangan gemetar. Manajer itu berdiri di sampingnya dan melihat layar tersebut. Awalnya wajahnya biasa saja, lalu ekspresinya berubah. Alisnya turun, matanya menyipit. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke layar. Tangannya bergerak cepat, mengambil mouse dari tangan Diana dan memeriksa ulang detail rekening tersebut. Ia membuka riwayat transaksi, memastikan nama pemilik, memastikan angka itu nyata. Keheningan terasa semakin berat. Beberapa detik berlalu. Manajer itu perlahan berdiri tegak kembali. Ia tidak langsung berbicara. Ia menoleh ke arah Arman. Tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan seseorang kepada pria lusuh yang tidak berarti. Tapi tatapan seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan sosok yang sangat penting. Seluruh sikapnya berubah. Ia melangkah mendekat ke Arman. "Selamat siang, Pak," katanya dengan suara yang jauh lebih hormat dari sebelumnya. Kata Pak itu terdengar jelas. Beberapa nasabah yang mendengar mulai saling melirik. Manajer itu sedikit menundukkan kepalanya. "Perkenalkan, saya Hendra, manajer cabang di sini." Arman menatapnya tenang.
Saya ingin memastikan, Pak, lanjut Hendra dengan hati-hati. Bapak ingin melakukan penarikan dana? Arman menjawab singkat. Ya. Nada suaranya tetap sama seperti sebelumnya. Tidak berubah, tidak meninggi, tidak merendah. Hendra mengangguk perlahan. Baik, Pak. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan sangat hati-hati. Karena jumlahnya besar, kami perlu menyiapkan prosedur khusus. Arman tidak terlihat terkejut, seolah semua ini sudah ia duga. Silahkan, jawabnya singkat. Di belakang meja Diana masih berdiri. Ia tidak pernah melihat Pak Hendra bersikap seperti itu kepada nasabah manapun sebelumnya. Nada hormat itu bukan basa-basi, itu nyata. Dan itu diberikan kepada Arman. Pria yang tadi ia hina, pria yang tadi ia anggap tidak punya apa-apa. Kini seluruh bank mulai berubah. Pegawai lain mulai berdiri lebih tegak, beberapa berbisik pelan. Satpam di dekat pintu mulai memperhatikan dengan serius. Suasana yang tadi biasa, kini dipenuhi ketegangan yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Tapi semua orang tahu satu hal. Pria lusuh yang berdiri di tengah ruangan itu bukan pria biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun bekerja di sana, Diana merasa dunia di sekelilingnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Pak Hendra masih berdiri di hadapan Arman dengan sikap hormat yang tidak biasa. Tangannya terlipat rapi di depan tubuhnya, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang kedudukannya jauh di atasnya. Padahal secara penampilan, Arman tetap sama. Jaket lusuh, celana sobek, wajah lelah yang dipahat oleh waktu. Namun kini tidak ada lagi yang melihat pakaiannya. Semua orang hanya melihat bagaimana seorang manajer cabang berdiri dengan penuh kehati-hatian di depannya. Pak Arman, ucap Hendra pelan. Apakah Bapak sudah merencanakan penarikan dana ini sebelumnya? Arman menggeleng kecil. Tidak. Jawabannya sederhana. Hendra mengangguk mencoba mencerna situasi. Ia melirik kembali ke layar komputer, memastikan sekali lagi nama itu. Nama yang sebenarnya tidak asing baginya. Nama yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu saat ia masih menjadi staf junior di kantor pusat. Dulu rekening itu bukan sekedar rekening biasa. Itu adalah rekening prioritas khusus. Dana investasi jangka panjang yang nilainya bahkan saat itu sudah sangat besar. Hendra menarik napas pelan. Ia kembali menatap Arman dengan rasa ingin tahu yang kini tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Maaf Pak, jika saya boleh tahu, katanya hati-hati. Rekening ini sudah aktif lebih dari 20 tahun. Arman tidak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, saya membukanya dulu. Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk membuat Hendra memahami sesuatu. Ia ingat sekarang. Rekening ini pernah menjadi salah satu portofolio investasi terbesar yang ditangani bank. Dana itu tidak pernah ditarik, tidak pernah dipindahkan, hanya dibiarkan berkembang. Bertambah melalui berbagai instrumen investasi yang dikelola secara otomatis. Bunga berbunga, keuntungan di atas keuntungan, selama 20 tahun. Dan pemiliknya tidak pernah datang, sampai hari ini. Dana Bapak berkembang sangat besar, kata Hendra pelan. Investasi awalnya terus bertambah. Diana mendengar setiap kata itu dengan jelas. Ia masih berdiri di belakang meja. Tubuhnya terasa dingin. Investasi awal. Artinya uang itu bukan datang tiba-tiba. Artinya Arman sudah memilikinya sejak dulu. Sejak dulu, pikirannya mulai menghubungkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Dulu, saat mereka masih bersama, Arman memang tidak pernah banyak bicara tentang pekerjaannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sedang membangun sesuatu, bahwa ia sedang menyiapkan masa depan. Tapi Diana tidak pernah benar-benar percaya, karena yang ia lihat saat itu hanyalah kesulitan, usaha yang belum menghasilkan apa-apa, hari-hari tanpa kepastian. Ia memilih pergi sebelum melihat hasilnya. Kini kenyataan berdiri tepat di depan matanya. Arman bukan pria yang gagal. Ia hanya pria yang belum selesai. Hendra kembali berbicara. Suaranya penuh hormat. Selama 20 tahun, dana ini terus dikelola melalui program investasi prioritas. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, Bapak adalah salah satu nasabah dengan portofolio terbesar yang pernah kami miliki. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa pegawai yang mendengar mulai saling pandang. Nasabah terbesar. Kata-kata itu terasa tidak masuk akal jika dilihat dari penampilan Arman.
Namun angka di layar tidak pernah berbohong. Diana menatap punggung Arman. Pria yang dulu ia anggap tidak mampu memberinya masa depan. Pria yang dulu ia tinggalkan tanpa penyesalan. Kini berdiri sebagai seseorang yang bahkan bank tempat ia bekerja pun memperlakukannya dengan penuh hormat. Dadanya terasa sesak. Ia teringat hari terakhir mereka bersama. Hari ketika ia mengatakan bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian. Hari ketika ia memilih pergi tanpa menoleh. Saat itu Arman tidak memohon, tidak marah. Ia hanya diam. Diam yang kini akhirnya ia pahami. Itu bukan diam karena menyerah. Itu diam karena ia tahu waktunya belum tiba. Arman akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap tenang. Saya hanya menyimpan apa yang memang milik saya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada nada ingin membalas. Hanya pernyataan sederhana. Namun bagi Diana, kalimat itu terasa lebih tajam dari apapun. Karena kini ia sadar. Selama ini ia bukan meninggalkan pria yang miskin. Ia meninggalkan pria yang sedang membangun segalanya. Dan ia pergi tepat sebelum pria itu menjadi seseorang yang tidak lagi bisa ia jangkau. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti bank yang sama. Udara yang tadi biasa, kini terasa berat. Setiap orang bergerak dengan kehati-hatian yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa petugas keluar masuk ruang belakang dengan wajah serius. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Tidak ada lagi tatapan sinis. Semua kini dipenuhi rasa hormat yang canggung. Pak Hendra berdiri di samping Arman, sesekali menjelaskan prosedur dengan suara rendah dan sopan. Ia memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Tidak ada kesalahan. Tidak ada keterlambatan yang tidak perlu. Kami sedang menyiapkan prosesnya, Pak, katanya pelan. Mohon tunggu sebentar. Arman hanya mengangguk. Ia berdiri dengan posisi yang sama. Tidak gelisah, tidak juga menunjukkan rasa tidak sabar. Seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar yang telah ia lewati sendirian selama bertahun-tahun. Beberapa menit kemudian, pintu ruang belakang terbuka. 2 petugas keluar mendorong troli logam. Di atasnya terdapat beberapa koper besar berwarna hitam. Koper-koper itu terkunci rapat. Beratnya terlihat dari cara petugas mendorongnya dengan hati-hati. Semua mata langsung tertuju ke arah itu. Suasana menjadi hening. Bahkan suara langkah kaki terasa lebih jelas. Troli itu berhenti tidak jauh dari tempat Arman berdiri. Pak Hendra menoleh kepadanya. Dana akan kami siapkan sesuai permintaan Bapak. Arman menatap koper-koper itu tanpa ekspresi khusus. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya ketenangan yang sama seperti saat ia pertama kali masuk ke ruangan itu. Di belakang meja, Diana berdiri kaku. Tangannya saling menggenggam tanpa sadar. Ia melihat setiap detail proses itu, setiap gerakan petugas, setiap sikap hormat yang kini diberikan kepada Arman. Semua itu terasa seperti tamparan yang datang terlambat. Pikirannya kembali ke masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Ia ingat bagaimana ia memandang Arman dengan kekecewaan, bagaimana ia menganggap pria itu tidak akan pernah menjadi apa-apa, bagaimana ia memilih pergi, percaya bahwa ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri dari masa depan yang suram. Kini, ia berdiri di tempat yang sama, menyaksikan kenyataan yang menghancurkan keyakinannya sendiri. Ia menarik nafas pelan, kakinya terasa lemah. Namun entah dari mana, ia menemukan keberanian untuk melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ia berhenti beberapa langkah di belakang Arman. Arman? Namanya keluar pelan, hampir seperti bisikan. Arman menoleh. Untuk pertama kalinya sejak mereka berbicara hari itu, mata mereka bertemu tanpa meja di antara mereka. Diana menelan ludah. Aku, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Kalimat itu terasa kecil, tidak cukup untuk mewakili semua yang ingin ia katakan. Matanya mulai basah. Aku minta maaf. Ia menunduk. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi sikap dingin. Hanya penyesalan yang datang terlalu lambat. Arman menatapnya beberapa detik. Wajahnya tetap tenang. Tidak marah. Tidak juga lembut. Hanya tenang. Kamu tidak perlu minta maaf, katanya pelan. Jawaban itu tidak membawa kelegaan. Justru terasa lebih jauh. Diana mengangkat wajahnya perlahan. Aku salah.
katanya lirih. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Kamu membuat pilihanmu." Kalimat itu sederhana, tidak menyalahkan, tidak juga mengundang kembali, hanya menerima kenyataan apa adanya. Diana merasakan dadanya sesak. Ia akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa yang benar-benar hilang bukanlah uang, tapi kesempatan. Kesempatan untuk tetap bersama seseorang yang diam-diam membangun masa depan. Kesempatan yang kini tidak akan pernah kembali. Petugas berdiri menunggu instruksi. Pak Hendra memberi isyarat kecil, memastikan semuanya siap. Arman mengambil langkah maju. Ia tidak melihat ke belakang lagi. Tangannya meraih salah satu koper itu dengan tenang. Tidak ada keraguan. Tidak ada beban. Hanya akhir dari sesuatu yang telah lama selesai. Ia berjalan menuju pintu keluar. Satpam yang tadi sempat meragukannya, kini berdiri tegak dan membuka pintu tanpa diminta. Arman melewati pintu itu tanpa berkata apapun. Cahaya dari luar menyambutnya. Langkahnya tetap sama seperti saat ia masuk. Tenang, pasti. Di dalam ruangan, semua orang hanya bisa diam. Diana tetap berdiri di tempatnya, menatap pintu yang kini tertutup kembali. Ia sadar, bukan Arman yang kehilangan segalanya dulu, tapi dirinya. Dan ia baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat.